Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi di video Rumpun IT. Di mana pembahasan untuk video kali ini kita akan membahas tentang K-means clustering, salah satu algoritma yang banyak digunakan juga di data mining. Nah, teman-teman, jadi algoritma K-means clustering ini adalah salah satu algoritma unsupervised learning ya. Jadi merupakan salah satu metode untuk pengelompokan data gitu ya, dari data-data yang kita miliki. Nah, teknik K-means clusteringnya sendiri, teman-teman, di sini ada beberapa langkah ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 step kurang lebih ya yang akan kita kerjakan. Dimana yang pertama adalah menentukan K sebagai klaster yang ingin dibentuk. Jadi K ini menunjukkan kelompok gitu ya, mau 2 atau 3 kelompok gitu ya, tergantung kita di awal mau menentukannya berapa. Kemudian yang kedua, membangkitkan K sentroid atau titik pusat klaster. Jadi nanti kalau kita memilih K-nya 3, maka sentroid K-nya itu juga di awal titik klasternya kita punya 3 data. Nah, penentuannya bisa secara random ya teman-teman. Kemudian step berikutnya adalah menghitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid. Jadi nanti kita hitung dulu jarak-jaraknya ini. Kebetulan pada pertemuan video ini kita akan menghitung jaraknya menggunakan rumus Euclidean. Kemudian nanti setiap data memilih sentroid yang terdekat. Kemudian menentukan posisi sentroid baru dengan menghitung rata-rata. Kemudian kembali ke langkah 3 jika posisi sentroid baru belum sama gitu ya dengan sentroid yang lama. Oke, teman-teman, supaya lebih jelas kita akan langsung masuk ke contoh studi kasus. Di sini saya punya contoh seperti ini nih teman-teman. Jadi misalnya nih saya punya data gitu ya, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, ini saya gunakan 3 variabel. Di mana 3 variabel ini punya 15 data. Nah, dari 15 data ini misalnya saya ingin kelompokkan atau klaster menjadi 3 kelompok. Nah, sesuai dengan step di algoritma yang pertama tadi ya, di K-means, yang pertama adalah menentukan K. Nah, di sini berarti saya menentukan K-nya 3. Kemudian yang kedua membangkitkan K sentroid atau titik pusat. Nah, di sini teman-teman kita boleh memilih sentroid awal ya dari data yang kita miliki ini secara random. Misalnya di sini data untuk klasternya itu karena saya punya 3 klaster. Misalnya untuk data pertama saya ambil di sini adalah data yang nomor 9 yang ini untuk klaster pertama gitu ya. Misalnya saya masukin ke sini. Kemudian untuk klaster kedua misalnya di sini saya ambil data yang nomor 3, misalnya yang ini. Kita isikan dulu seperti ini teman-teman. Kemudian untuk klaster yang ketiga misalnya saya ambil di sini sampel yang nomor 10 ini gitu ya. Oke. Nah, udah nih kita sudah punya sentroid awal yang kita ambil secara random dari data gitu. Nah, step berikutnya teman-teman adalah kita akan menghitung jarak ya. Jadi jarak antara data-data yang kita miliki ini dengan sentroidnya. Nah, jadi di sini kita buat dulu ya tambahan untuk atributnya. Jadi jarak variabel pertama ke sentroid klaster pertama gitu ya. Kemudian yang ini jarak V2, kita beri nama seperti ini aja. Kemudian jarak V3 gitu ya. Jadi jarak ini menggunakan rumus Euclidean. Nah, rumus Euclideannya ini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi nanti akar dari sigma xi min yi di pangkat 2, di mana xi itu adalah data yang ini teman-teman, data yang kita miliki. Kemudian yi-nya itu adalah data klaster. Oke, kita mulai dulu teman-teman untuk yang klaster pertama nih gitu ya, jarak data dengan klaster pertama. Jadi nanti kita buat di sini sama dengan rumusnya itu adalah di sini ada akar ya teman-teman, berarti kita tulis SQRT seperti ini. Kemudian jarak antara yang ini nih ya teman-teman, V1 gitu ya, V1 yang ini nih data yang pertama 89 dikurangi dengan Y. Nah, dengan klaster yang pertama yang ini kemudian dipangkatkan 2. Nah, karena di sini ada simbol sigma, teman-teman, berarti kita tambah dengan data yang berikutnya nih, yang ini ya. Oke, kita buka kurung buka dulu, kemudian data yang V2 dikurangi dengan data V2 yang di sini. Kemudian kita pangkatkan 2 lagi.
Kemudian kita tambah lagi dengan data yang ini teman-teman. Ya, kita kurung buka dulu. Nah, seperti ini. Data yang ketiga dikurangi dengan data yang ketiga pada sentroid pusat. Kemudian kita pangkatkan 2 teman-teman seperti ini ya. Lalu kita di sini tambah aja satu lagi kurung bukanya ya teman-teman. Jadi untuk penutup keseluruhan data seperti ini. Nah, sudah kita peroleh nih teman-teman. Jadi untuk data yang pertama gitu ya, jarak antara V1, V2, V3 dengan klaster pertama sudah kita dapatkan. Nah, supaya ke bawahnya ini tinggal bisa kita drag teman-teman. Nah, kalau kita langsung drag seperti ini gitu ya, nanti si klasternya itu datanya akan pindah nih ke bawah gitu ya. Kan seharusnya tetap di klaster yang pertama. Sehingga nanti teman-teman bisa lakukan dulu di sini absolute ya, absolute untuk nilai klasternya supaya nggak berpindah. Kalau data yang di X ini memang harus pindah ke bawah ya teman-teman. Jadi nanti 90 dikurangi 96 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka kita buat absolute dulu untuk data yang cluster centroidnya. Kita bisa blok di sini teman-teman seperti ini. Kemudian yang ini juga bisa kita blok. Kemudian satu lagi seperti ini. Kemudian blok F4 ya seperti ini. Oke, sehingga nanti kita tinggal drag seperti ini teman-teman. Nah, jadi sudah kita peroleh nih. Jadi misalnya yang ini nih 65 dikurangi 96 gitu ya. Kemudian 75 dikurangi 93 dan seterusnya. Nah, ini sudah kita dapatkan jarak antara V1 ini dengan klaster yang pertama gitu. Kemudian sekarang jarak V2 ya dengan klaster yang kedua berarti yang sini nih. Nah, caranya sama teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan rumus SQRT lagi seperti tadi. Kemudian data yang pertama ini kita kurangi lagi, tapi di sini dengan klaster yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan, nah ini juga sama, V2 dikurangi dengan data yang V2 ini. Kemudian dipangkatkan 2, kemudian teman-teman satu lagi kita buat yang V3 dikurangi dengan yang di sini. Nah, kemudian kita pangkatkan 2 juga. Nah, setelah kita peroleh teman-teman, nah seperti ini. Jangan lupa kita buat absolute juga untuk data yang klaster yang kedua supaya tidak berpindah ke bawah. Kita blok, kemudian kita buat F4. Yang ini juga sama teman-teman, kita buat blok F4. Yang ini juga sama F4. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita tinggal drag. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah kita hitung jarak antara data dengan klaster yang kedua gitu ya. Ini saya buat aja jarak C1 aja ya teman-teman ya. Jarak ke klaster 1, ini jarak ke klaster 2, kemudian jarak ke klaster 3. Nah, seperti ini. Kemudian jarak ke klaster 3 kita buat lagi dengan rumus yang sama teman-teman. Jadi seperti ini. 89 dikurangi, sekarang ganti ke yang klaster 3 seperti ini, pangkat 2 ditambah, kemudian yang ini 90 dikurangi dengan 55, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian teman-teman kita masukin lagi yang 75 ini dikurangi dengan 48 yang klaster 3 ya. Jadi kita pangkat 2 tutup, nah diperoleh. Oke, sebelum di drag jangan lupa kita absolutkan juga yang ini teman-teman. Jadi kita buat F4, yang ini juga kita blok lalu F4, yang ini juga sama kita blok lalu F4 seperti ini. Oke, udah kita peroleh teman-teman, ini bisa langsung kita drag. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan klaster yang terdekat gitu ya. Jadi menentukan apakah data yang pertama ini masuk klaster 1, klaster 2 atau klaster 3. Nah, caranya teman-teman lihat yang paling kecil nilainya, karena jarak yang paling kecil itu menunjukkan nilai itu memiliki kemiripan dengan data gitu ya. Oke. Di sini ini kan dengan data centroid ya. Jadi misalnya kalau yang ini nih 12, 24, 52 berarti 12 ini masuk ke klaster 1 gitu. Kemudian yang bawah karena ini 24 paling kecil berarti klaster 1. Nah, seperti itu. Oke, tapi supaya lebih mudah di sini teman-teman bisa menggunakan rumus Excel juga ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus if ya. Kemudian jika nilai dari minimum ya, minimum dari sini nih. Oke. Jika nilai minimum di sini sama dengan misalnya nilai minimumnya sama dengan C1 gitu ya. Berarti nanti di sini masuk klaster 1. Nah, kemudian if, nah sekarang kalau nilai minimumnya
sama dengan ya nilai minimum dari data yang kita miliki ini sama dengan data pada C2 dari sini F2 ya teman-teman, sama dengan data pada F2, maka di sini masuk klaster 2 atau masuk klaster, kalau enggak berarti masuk klaster ketiga. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh di sini untuk yang pertama ini klaster 1. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai rumus Excel seperti ini, mau ditulis manual juga silahkan ya, berarti dicek satu-satu yang paling kecil. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan rumus di Excel, jadi udah ketahuan nih yang pertama ini masuk klaster 1 gitu ya. Yang ini misalnya nih 32, 0, 39 berarti masuk klaster 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang terakhir ini 66, 35, 30 berarti klaster 3. Nah, ini sudah saya dapatkan untuk step iterasi yang pertama ya, klasternya. Nah, tapi di K-Means ini teman-teman kita belum selesai ya. Jadi saya tandai dulu ya, ini untuk klaster yang pertama saya kasih warna yang berbeda dulu supaya nanti memudahkan melihat untuk bikin centroid baru. Saya tandai dulu dengan warna oranye teman-teman untuk yang klaster 1 nih. Oke, kemudian klaster 2 saya bedakan dulu warnanya, misalnya saya bedakan warna hijau yang ini nih. Kemudian yang ini klaster 2 juga, kemudian yang ini klaster 2 juga, kemudian ini satu lagi. Nah, klaster 3-nya nggak apa-apa, kita biarkan warna putih. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita bikin lagi centroid baru. Nah, hampir sama dengan ini ya, data tabelnya kita buat dulu. Tapi isinya tentu bukan seperti ini gitu ya. Nah, kita bersihin dulu nih teman-teman. Nah, untuk yang centroid baru teman-teman, nah kita bikin, kalau tadi centroid awal, sekarang tuh bikin titik pusat atau centroid baru. Caranya itu teman-teman adalah kita ambil data-data berdasarkan kelompoknya. Misalnya yang ini nih untuk variabel pertama. Variabel pertama itu saya ambil yang 89 gitu ya, kemudian ditambah dengan yang ini 90, kemudian ditambah lagi dengan 90 yang ini. Jadi semua yang klaster 1 saya gabungkan teman-teman. Nah, kemudian ditambah 85. Nah, kemudian dibagi gitu ya. Nah, saya tutup dulu. Karena di sini yang diambil adalah rata-ratanya ya. Dibagi dengan berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bagi dengan 5 data. Sehingga nanti diperoleh, nah ini adalah klaster centroid baru ya, klaster 1 dengan centroid yang baru untuk V1. Nah, untuk V2-nya teman-teman tinggal drag aja seperti ini. Ini udah diperoleh ya. Jadi ini data-data untuk klaster pertama di variabel kedua. Kemudian yang ketiganya seperti ini. Nah, sekarang untuk klaster 2 teman-teman, untuk menentukannya sama. Jadi yang ini kita buat lagi, tapi kita kumpulkan yang klaster 2 aja. Nih 70 yang ini, kemudian ditambah 80, kemudian ditambah dengan 70, ditambah lagi dengan 60. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi, karena ada 4 data berarti dibagi 4. Nah, kemudian kita tinggal drag seperti ini teman-teman. Lalu step yang ketiga juga sama, klaster 3 berarti ini yang kita peroleh ya teman-teman ya, 45, kemudian ditambah dengan 65, kemudian plus 60, plus 45, kemudian plus 52 dan plus 40. Oke, kita tutup, ini kita bagi ada 6 data ya teman-teman. Nah, sehingga kita peroleh nilainya seperti ini. Untuk yang ke sampingnya tinggal kita drag saja. Nah, yang ini ya sudah V2, V3. Oke. Nah, setelah kita peroleh data seperti ini, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung lagi kembali jarak-jarak gitu ya. Jarak-jarak klaster 1, klaster 2, klaster 3 ini dengan centroid yang baru yang ini. Nah, jika hasil klasternya tidak berubah, maka berarti hasilnya adalah tetap yang ini. Tapi kalau misalnya hasilnya berubah, berarti kita harus melakukan iterasi yang berikutnya gitu ya. Sampai kapan? Sampai klasternya itu memang tidak berubah gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk step berikutnya teman-teman. Saya kopikan dulu data-datanya seperti ini. Oke, ke sini nih teman-teman. Saya kopikan, ini hanya nilainya saja ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, berarti di sini saya akan menghitung lagi. Di sini adalah jarak klaster 1. Kemudian saya juga akan menghitung jarak klaster 2. Kemudian jarak klaster 3.
Nah, seperti ini, tapi dengan Centroid yang baru, yang ini nih teman-teman. Berarti caranya sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi kita buat sama dengan di sini rumusnya itu SQRT. Nah, seperti ini. Kemudian data yang ini tadi ya teman-teman dikurangi dengan data klaster baru. Kemudian kita buat pangkat 2 ditambah. Nah, yang ini ya teman-teman, kita buat 90 yang ini dikurangi dengan yang ini. Kemudian sama kita buat pangkat 2, lalu plus di sini lakukan hal yang sama, 75 dikurangi dengan 84 yang di sini, dipangkatkan 2 lalu kita tutup. Nah, jangan lupa teman-teman, kita buat ininya nih H20 ini berarti menjadi absolut ya kayak tadi. Berarti blok F4. Kemudian yang I juga sama, yang J juga sama supaya tidak berubah. Nah, sehingga diperoleh di sini ada 6 ya di sini teman-teman. Sorry, ini kita tutup dulu. Oke, SQRT-nya juga kita buat kurung buka dulu di sini. Oke. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Ini jarak yang pertama, kita tinggal drag nih untuk setiap data. Kemudian yang kedua, lakukan hal yang sama teman-teman ya. Jadi di sini SQRT yang ini cuman sekarang dikurangi dengan klaster yang kedua pada Centroid baru ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita lanjutkan lagi yang 90 dikurangi 71, sekian dipangkatkan 2, kemudian ditambah lagi di sini 75 dikurangi dengan 75 yang di sini, kemudian dipangkatkan 2 lalu kita tutup. Oke, dengan cara yang sama. Ini juga kita buat H-nya menjadi absolut, kemudian I-nya juga menjadi absolut, kemudian yang J-nya juga menjadi absolut. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal kita drag saja datanya. Oke, udah kita peroleh nih. Kemudian yang ketiga juga sama teman-teman, dengan cara yang seperti tadi. Kita buat juga di sini berarti 89 kita kurangi dengan klaster yang ketiga. Kemudian pangkat 2 ditambah dengan yang 90 ini dikurangi dengan 63 teman-teman. Kemudian pangkat 2 ditambah dengan yang 75 dikurangi dengan yang di sini. Kemudian kita pangkatkan 2. Jangan lupa ini juga kita buat menjadi absolut teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga ini juga kita buat jadi absolut nih. Dibuat F4, kemudian yang J juga jangan lupa jadi absolut. Nah, sehingga kita buat seperti ini teman-teman. Sudah, ini muncul ya. Kemudian dengan rumus yang tadi juga ya, kita akan buat nih untuk menentukan klaster ya. Coba kalau kita copy dari sini rumusnya emang enggak ya? Kita hitung dulu di sini. Kita buat ini namanya klaster. Ini rumusnya udah benar belum ya? If minimum E27 yang ini. Rumusnya udah benar ya teman-teman. Jadi bisa kita gunakan di sini, di copy aja berarti. Kemudian kita drag. Kita cek dulu nih, misalnya yang ini nih, ini 23 6 31 klaster 2. Ini udah betul. Kemudian 55 36 berarti klaster 3 sudah betul. Kemudian yang ini klaster 3. Ini udah kita peroleh teman-teman. Ternyata klasternya seperti ini. Saya buat kotaknya dulu seperti ini teman-teman. Jadi ini 9 klaster 1. Betul ya. Ini adalah hasil menghitung klaster dengan Centroid yang baru teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, perhitungan antara klaster yang kedua dengan klaster yang pertama, nah kita bandingkan nih. Nah, saya copy aja misalnya yang ini ya. Saya copy nilainya di sini nih, Ctrl V, kemudian kopas nilai ya. Jadi angka-angka yang di atas itu tadi kita lihat di sini. Nah, kita bandingkan nih di sini masih ada klaster yang berubah atau tidak antara menggunakan Centroid baru dengan Centroid lama. Nah, kalau kita lihat ini kan datanya sudah sama ya. Jadi hasil klaster pada data pertama dengan hasil klaster pada data Centroid baru itu nilainya sudah sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses clustering sudah bisa dihentikan, bahwa ini sudah selesai gitu, bahwa kelompok angka ini masuk ke klaster 1 gitu ya.
kemudian yang ini masuk klaster 2 nih, kemudian yang ini masuk klaster 3 dan seterusnya. Jadi proses pemberhentiannya ketika sentroidnya ketika kita menggunakan sentroid baru dan datanya itu tidak berubah gitu ya, klasternya maksudnya. Jadi yang berubah tuh gimana? Misalnya nih, kalau di sentroid yang lama, di sentroid awal nih, di sini misalnya kelompoknya malah kelompok 1 atau ini kelompok 3. Ternyata di sini kelompoknya kelompok 1, berarti kan masih ada perbedaan. Berarti harus kita ulang lagi, membuat sentroid baru lagi seperti ini gitu, dan diulangi lagi proses menghitung jarak kedekatannya. Nah, kebetulan soal ini sudah selesai teman-teman, sehingga proses K-min selesai sampai di proses klaster iterasi yang kedua ini. Oke, mungkin seperti itu teman-teman proses untuk menghitung clustering gitu ya, atau mengelompokkan data menggunakan K-means. Nah, di step berikutnya teman-teman kita akan coba bahas programmingnya menggunakan Python. Sampai sini dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.